Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berunduh TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini 1 Agustus 2023 tentunya dengan tema konstruksi bangunan tahan gempa bersama dengan narasumber kita yang pertama ada Dr. M. Rohman, Ketua PII Bengkulu dan juga Bapak Rahmadi Fitri selaku Ketua Inkindo Bengkulu. Kita berbincang lagi bersama dengan kedua orang narasumber kita sore hari ini. Baik, kita ke Pak Rohman lagi nih selaku Ketua PPI ya. Ada wacana mengenai yang namanya PII. Oke. Ada wacana yang namanya bangunan tahan gempa atau bangunan anti gempa. Itu emang benar ada atau enggak sih, Pak? Begini, Mas. Sebetulnya itu kita sudah kembangkan, hanya implementasinya. Mungkin begini ya. Tapi sudah pernah dibuat benar-benar bangunan tahan gempa gitu loh. Oh, sudah ada. Oh, sudah ada ya. Jadi begini, kayak sekarang ini ya yang dikembangkan oleh Pusdikbang dari Perkim ya, perumahan dan modul ya. Modul pracetak daripada konstruksi beton. Itu kan sudah launching dan sudah juga didistribusikan. Tinggal hanya ini implementasinya. Ini mungkin untuk yang namanya RISH ya. Jadi ada di situs itu ya. Nanti boleh dicek bagaimana cek ya. Kemudian juga itu ternyata lebih murah ya, pracetak dan juga lebih praktis. Dan itu sudah dihitung semua keruntuhan tentang tahan gempanya ya. Yang kedua juga mungkin untuk persoalan perumahan masyarakat ini ya. Nah ini yang harus kita harus kita sarankan kepada masyarakat ya. Tentunya bukan terhadap pengembangan masyarakat. Jadi rumah-rumah pribadi pun ini engineer kita sudah menganalisis itu. Jadi kita engineer se-Indonesia ini sudah mempunyai konsep dan sudah penelitian berdasarkan jurnal-jurnal ya, terutama adalah jurnal yang tadi saya sampaikan Dr. Mustar ya, itu salah satu upaya untuk pencegahan terhadap guncangan gempa. Jadi struktur yang dibenerin, jadi seperti itu. Oke, nah baik. Nah tadi kan dibilang bahwa adanya beberapa penelitian mengenai struktur bangunan yang tahan gempa, ya kan? Nah ini tahan gempa itu dari kita kan punya skala nih, skala gempa itu sendiri. Apakah dari mana tuh? Apakah dari skala sekian sampai sekian itu bahan bangunannya akan tahan gempa atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik. Kita mungkin penganalisian terhadap apa nih aspeknya. Gedungnya gedung apa nih yang akan diawas? Apakah gedung permanen? Kalau menurut saya gedung non permanen ya, kayak rumah-rumah sederhana ya. Kemudian itu juga itu harus dibetulin ya. Jadi kalau untuk konsep gedung yang tidak sederhana, artinya permanen ya, kayak kalau kita di Bengkulu ini hotel yang di Merkur ya, udah tingkat 4. Ya itu tentunya itu juga mengadakan analisis bagaimana konsep untuk anti gempa ya, karena itu menyangkut kepada kenyamanan dan keselamatan jiwa. Nah ini sebetulnya ini yang menjadikan engineer kita mempunyai konsep untuk menanggulangi itu. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, kalau di Bengkulu terakhir, Pak, sebelum kita ke Inkindo ya. Nah, kalau di Bengkulu nih, kan di Bengkulu kan dikit-dikit gempa, walaupun gempanya berskala rendah kecil, ya kan, kecil, dikit-dikit gempa sampai ke gempa yang mungkin luar biasa. Nah, di Bengkulu itu apakah semuanya perumahan atau perkantoran atau lain sebagainya atau orang yang ingin membangun rumah itu sudah menggunakan ataupun juga sudah tahu bahwa harus menggunakan bangunan yang tahan gempa gitu loh, Pak? Boleh dijelaskan? Sebetulnya itu, Pak. Konsep daripada engineer kita, jadi ada value engineering untuk kita terhadap masyarakat. Jadi kita yang konstruktif ya tentunya. Jadi saya sebagai engineer juga tentunya saya hanya mendistribusikan ya daripada kawan-kawan kita engineer ya. Bagaimana ini mengantisipasi daripada tahan gempa. Jadi contohnya begini, bagaimana kayak yang di modul tadi ya, itu tahan sampai dengan guncangan gempa 8 M2 ya, multi M2 ya. Jadi itu caranya begini, Mas.
Jadi engineer kita mendesain ini, kemudian kita peruntukkan untuk desain ini adalah anti gempa. Nah, bagaimana caranya bahwa bangunan itu bisa tahan gempa? Itu diguncang, Pak. Jadi salah satu teori ini saya sampaikan ya untuk ini mungkin bermanfaat bagi masyarakat ya. Tentunya adalah perumahan sederhana ya. Ini saya berbaca sederhana. Ya, ada teori Teddy insinyur kita ya, Teddy Bone ya. Yang itu adalah konsep rekayasa tahan gempa yang dia sudah mengembangkan dari Jepang dari tahun 1962. Jadi itu konsepnya sangat sederhana, Pak. Jadi dengan namanya dia force cement. Ya, force cement itu adalah jadi seperti ini, dinding. Kalau kita kan masyarakat ini ya, untuk masyarakat perumahan kita ya, itu kan dinding biasanya itu langsung diplester gitu. Ya. Ini juga sebetulnya teori ini, treatment ini juga sebetulnya harus di-blow off gitu loh ya. Jadi itu bata itu tidak langsung diplester, tetapi ada tulangan memakai kawat. Jadi itu dinding ya. Jadi kawatnya itu bolak-balik, Pak. Kemudian baru di plester. Selama ini kan kita hanya langsung diplester. Ya, kan? Saya perhatikan ya, kenapa ini tidak dikembangkan di provinsi kita, terutama di perumahan dan pemukiman. Jadi menurut saya ini juga teori ini juga bisa untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu. Ya, kemudian juga ada yang mungkin mahal tambah biaya kali, Pak. Oh, itu justru lebih efisien. Oh, gitu, lebih efisien. Jadi gini, sebetulnya gini, Mas. Sebetulnya kalau bangunan ya antara kolom dengan kolom, dia kalau sudah lebih dari 4 meter, itu hukumnya wajib harus menggunakan kolom praktis dan ring praktis, ring balok praktis. Ya. Justru dengan adanya dinding apa yang dikembangkan oleh Teddy Bone ini, nah ini sebetulnya bagus, masukan kepada masyarakat kita Bengkulu gitu loh. Jadi supaya oh iya selama ini. Ya. Dan sebetulnya kalau saya melihat di Provinsi Bengkulu ini ya, betulnya nenek moyang Provinsi Bengkulu itu Bapak sudah lihat belum beda yang dari bambu. Ya, ternyata itu di Bengkulu itu sudah dilakukan gitu loh. Bambu iya, bahwa loh saya pernah ya, begitu saya merenovasi gedung, ternyata saya pikir dindingnya adalah bata atau plesterannya. Begitu ini itu beda ya, Pak. Ternyata sudah dilakukan. Dibongkar ya. Sudah dilakukan. Jadi plesterannya itu pakai bidai. Bidai itu dari bambu, Pak. Iya. Nah ini lebih efisien, justru lebih efisien. Berarti masyarakat dulu udah lebih paham ya, Kak? Ya, dari yang masyarakat sekarang. Yes, maka disinilah engineer kita itu yang dikembangkan oleh Dr. Muhdi ya. Jadi mengganti, Pak. Jadi semua ya itu bisa kolom itu dia mencapai 7 ton kekuatan tetannya, beban runtuhnya gitu. Itu udah bisa untuk perumahan. Gitu loh, Pak. Nah, justru konsep inilah jadi menurut saya sih sebetulnya adalah implementasinya. Jadi lebih kepada knowledge daripada engineer-nya. Contohnya mungkin di Inkindo ya. Yeah. Di Inkindo ini kan menggunakan tenaga ahli ya. Tentunya ini yang harus kita tenaga ahli engineer yang harus mengetahui konsep ini, Mas. Betul. Ya, sehingga bisa diterapkan. Kemudian juga ada yang teorinya sebelum dilanjutkan kita jeda dulu. Oke, Pak. Baik pemirsa di rumah, kita ke jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.